Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di awal Oktober di minggu pertama. Dan juga ada 10 saham. Yang pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam Cepin, ketujuh Japa, kedelapan Main, ke-9 WMU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,4%, sempat hijau sebentar tapi kemudian tetap di zona merah ke harga 7.009 dan transaksi cukup sepi hari ini cuma 10,7 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya ini agak rawan ya. Harusnya candle hijau hari ini mengkonfirmasi candle hammer atau doji-nya ini, tapi malah ditutup merah. Tapi kalau dilihat dari market bursa Eropa itu sedang berjalan hari ini, terkoreksi juga cukup dalam 1,32%, London dan Frankfurt juga 1,28%, tapi masih berjalan. Dan kalau dilihat ISG potensi jebol nih 7.000 ya, agak rawan nih. Yang perkiraan saya dia bisa naik uji 7.120 bahkan 7.200, ternyata minggu ini kayaknya agak rawan nih ya, karena candlenya sudah merah nih. Bahaya kalau sampai tutup di bawah 6.970 sampai 6.980. Itu kalau tutup di bawah itu ya sangat berpeluang ISG ke 6.800 ya, atau maksimal dia membuat swing low-nya itu bisa di 6.750. Jadi sangat perlu hati-hati karena trennya masih akan ke bawah karena terus membentuk lower high, lower low. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Karena HOTS tidak bisa dibuka, saya langsung aja pakai teknikal ya. Yang pertama itu kan Bumi. Jadi saya gunakan untuk Stockbit ya. Stockbit, tapi ini belum dibuka. Untuk bukaannya saya tadi itu mau lihat bandar detektor ya, tapi karena jamnya juga masih belum dibuka, jadi langsung saja ke analisa untuk Bumi. Kalau dilihat Bumi ya bagus ya, karena sudah bertahan dan terus membentuk lower high, lower low. Tinggal uji 150 nih, tembus, konfirmasi swing low dan lanjut naik lagi untuk Bumi ya. Jadi kalau banyak yang bilang Bumi itu saham jelek ya, kalau kita bisa mencari momentum untuk mencari profit, ya kenapa enggak? Semua saham itu bisa ngasih profit asal tahu momentumnya ya. Ditanya bisa nggak untuk jangka menengah atau jangka panjang, ya harus hitung fundamental. Tapi kalau untuk trading pendek, swing trade mungkin seminggu, 2 minggu, ya selama Bumi di atas 130 saat ini atau 120 tuh masih aman. Sekarang itu yang penting jangan turun dari 140 untuk Bumi ya. Kalau bisa besok langsung lanjut rebound lagi. Targetnya 150. Kalau dilihat volume lumayan cukup besar hari ini, dan ya kemarin candle hammer ya Jumat dan dikonfirmasi naik. Ya cukup bagus nih di atas 140 tutupannya. Ada peluang besok ke 150 untuk Bumi ya. Jadi menarik nggak Bumi? Ya menurut saya menarik. Cuman kalau baru beli harga sekarang ya udah kurang ideal. Belinya tuh 130 atau di dekat-dekat 120, 127. Jadi cut loss-nya juga nggak dalam kan. Pokoknya cut aja kalau dia turun dari 120. Seperti itu ya, namanya swing trade, scalping ataupun trading cepat itu nggak peduli fundamental. Ada bandarnya, ada momentum, ikut ya itu. Kalaupun kena guyur ya cut loss. Seperti itu ya, nggak ada mikir lagi fundamental segala macam. Kalau ada momentum ya masuk, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang untuk jangka menengah, jangka panjang, hitung-hitung aja ya. Dan ya menurut saya untuk scalping, untuk trading swing trade ya masih menarik Bumi ya, karena dia udah bertahan nih di atas 120-120-nya ini. Jadi bisa jadi swing low ini ya. Ya wajar, dia kan juga pernah turun nih. Oktober 2021 dia turun dalam tuh. Ya dari harga tertingginya turun 34%, dan ini dia turun 42%, ya sangat dalam. Ya sangat mungkin dia membentuk pola dead cat bone dulu. Kalaupun memang mau turun lebih dalam, dia pasti mantul dulu ke atas, mancing, cari yang mau nangkap barang dia, ditarik dulu kan ke 150. Ya kuncinya nih 150, confirm break 150, lanjut ke atas, lanjut uptrend, dan ini konfirmasi swing low. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini, dari swing low ke swing high. Ya ini dia mantul dari golden ratio-nya. Ya wajar aja kan seperti itu
gitu. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Kalau saya lihat masih berpeluang untuk naik karena juga volumenya cukup bagus dan juga tutupannya hari ini candlenya juga bagus, tutupan di harga tertingginya ya ada peluang lanjut ya. Minimal dia besok tuh 147 tuh bisa nutup gapnya ini. Habis itu diguyur kita nggak tahu ya. Ya cari momentum aja. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup hari ini di harga 139 itu terkoreksi tipis ya. 0,71%, jadi turun 1 tick. Sebelumnya itu tutupannya di 140. Tapi candlenya doji nih. Menurut saya juga ada peluang besok technical rebound. Target reboundnya 150 sampai 160 itu ada peluang ya. Yang penting Bumi ke atas juga nih BRMS. Karena BRMS sudah turun dalam ya. Dan ya harusnya juga sudah ada titik-titik mulai mantul. Ini kan dia mantul dari 133, sebelumnya itu neckline nih ya, resisten yang sebelumnya ditembus terus di retest mantul naik tinggi. Jadi seperti itu ya. Kalau kondisi seperti ini menurut saya untuk BRMS agak berat juga naik ya. Kalau Bumi masih di atas EMA 200 masih oke. Kalau BRMS sudah di bawah EMA 200 ya. Kalaupun technical rebound ya menurut saya itu kemungkinan banyak perlawanan, banyak seller di 150 160 ini ya. Ini area yang akan diujinya. Kalau tembus itu yang sangat bagus untuk BRMS. Tapi kalau gagal ya udah hati-hati ya. Apalagi jebol 130 ya udah melorot lagi karena itu neckline yang harusnya dijaga oleh BRMS. Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga hari ini 270 itu menguat 5,47% ya. Kemarin tutupannya di 256 dan hari ini menguat 5,47%. Dan apakah bagus BRMS dan apakah bagus NRG? NRG bagus EMA 20. Nah, dia kembali break EMA 60 ya. Dan EMA 60 masih mengarah ke atas dan juga dia bertahan di atas 260. Sempat offset sedikit terus naik lagi ya. Saya tadi juga ada masuk di 266 ya. Target saya jualan di 280 sampai ya kalau bisa 300 karena masih bagus nih ya. Kalau saya lihat pergerakannya memang dia nih apakah sudah habis reponya karena udah normal nih ya. Nggak seperti sebelumnya nih kan. Waktu itu repo, sisir, volume ada terus dan besar-besar karena kiri kanan ya crossingan. Tapi habis itu sudah normal. Apakah ini pergerakannya udah real? Ya kita nggak tahu. Tapi kalau dari technical udah bagus ya. Yang penting kalau nekat beli energi nih ya. Pokoknya kalau dia merah lagi tutup di bawah 260. Pertimbangkan stop loss saja berarti gagal. Seperti halnya komposit nih kan. Ini kan harusnya candle hijau terus di candle merah malah. Dan itu hati-hati juga energi. Kalau dia candle merah apalagi tutup di bawah 260 ya rawan untuk turun, melanjutkan penurunan. Tapi harusnya ini bertahan karena kelihatan dia konsolidasi. Memang dia membentuk lower low, tapi lower low-nya dikonfirmasi dengan candle doji ya. Semoga aja bertahan. Ya, jangan merah lagi lah, jangan tutup di bawah 260. Seperti itu untuk energi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa juga bagus, tutupannya di 60 dan kembali ke atas EMA 200-nya. Dan menarik juga untuk Dewa targetnya 65, kalau tembus itu bisa jadi swing low ya. Cuman agak berat menurut saya kalau untuk naik cepet ke atas lagi sampai 90. Kalaupun naik untuk Dewa ya 65, mentok 70 turun. Bahkan 65 bisa turun. Ya seperti itu, dia konsolidasi. Biasanya ya sepengalaman saya itu nggak mungkin dia cepet naik seperti itu. Biasanya 65 kepentok turun, konsol dulu, coba naik kepentok 70 konsol dulu kalau memang arahnya atas ya, atau turun lagi ke 60 konsol di bawah ya. Pokoknya tektok kemungkinan di sini ya di 60 sampai 70 tuh range konsolidasinya nanti untuk Dewa ya. Kalau untuk naik lebih tinggi sepertinya agak berat sampai lewat 70 dengan kondisi dia udah di bawah EMA 60, bawah EMA 20, EMA 20-nya apalagi membentuk mangkok terbalik, agak berat kalau naik. Jadi kalau yang sabar ya siap-siap dibawa naik turun aja dulu. Tapi kalau yang mau mampatin ya beli support naik 5%, 7%, jual aja. Ya, jadi seperti itu. Untuk Dewa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR, wah ini udah di 50 lagi, tidur lagi nih bisa ya. Memang dia sempat bangun tadi, terus sampai 52 tuh koreksi. Ini rawan menurut saya, resikonya sangat tinggi karena di 50 sangat nggak ideal. Kalau dia tidur itu uang lama nggak gerak ya. Jadi hindarilah. Daripada BNBR mending. Bukannya kalau mending ya, tapi memang seperti itu. Mending Bumi. BRMS nggak terlalu menarik, cuman ya bisa diikutin karena masih bisa ada pergerakan. Energi menurut saya juga bagus. Atau Dewa. Nah, daripada BNBR 50 nih Dewa aja dekat nih.
60 malah lebih bagus ya. Masih di atas EMA 200-nya lagi untuk Dewa. Ya, jadi untuk BNBR lebih baik wait and see aja. Kalau nekat ya silahkan aja. Kalau mau scalping, tektokan cari 4%, jual di 52, 53, atau cari 6%, 10% ya silahkan juga ya. Tapi ini sangat beresiko ya. Saham bisa tidur, siapa tahu dikunci di ARB, nggak dibuka-buka kan, ya udah susah. Jadi hindarilah, menurut saya high risk untuk BNBR. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada dari sektor poultry, ada Cepin yang ditutup terkoreksi tipis 0,44% ya. Tapi dia nih lagi konsolidasi, cuman ya harus konfirmasinya minggu ini atau besok atau lusa dia harus sudah bergerak di atas 5.700 5.800 ya. Kalau di atas itu cukup bagus, ada peluang mencoba lanjut naik ke atas untuk Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Ya MACD-nya sudah golden cross nih, cuman melandai ya, belum kuat menurut saya juga. Kelihatan dari candle-nya time frame daily itu Cepin masih konsolidasi range-nya 5.600 sampai 5.700 tektok area ini. Nah, jadi seperti itu untuk Cepin, kurang ideal ya. Tapi kalau nekat beli ya stop loss saja kalau dijebol 5.400. Targetnya 6.000. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup hari ini terkoreksi juga 0,99% ke harga 1.500. Cukup bagus untuk Japa ini kan lagi konsolidasi, dia retest trendline downtrend terus gagal terus, dan kalau ditarik trend lebih pendek ini kan ada pola symmetrical triangle, tinggal dia break 1520 bisa ke EMA 200 ya. Sekarang masih di atas EMA 20 ya, cukup bagus lah. Ini kalau candlenya hijau terus nih, EMA 20 nya bisa melengkung ke atas nih dan cross ke EMA 60 dan EMA 200. Jadi kalau minat ya, tapi sabar. Kalau saya sih langsung cut loss di bawah aja. Pokoknya jebol 1400 cut loss dengan target minimal tuh 1580 sampai 1600 ini ya. Risk reward 1:1. Kalau dia bisa mematahkan trend downtrendnya nih udah siap-siap uptrend untuk Japa ya. Ini kan dia lagi konsolidasi. Kalau mau main pendek, stop loss dulu aja kalau dia tutup di bawah 1500. Bisa seperti itu. Nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu aja untuk Japa. Kalau dilihat hari ini ISG-nya kurang bagus, ya agak rawan sih menurut saya, bisa aja besok malah merah jebol tuh 1.500. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Main. Kebetulan nih udah bisa HOTS-nya yang tertutup putar koreksi 0,82% ke harga 600. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia dari broker Semarinya ada distribusi ya, satu broker. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Main ya belum kemana-mana ya, nggak menarik menurut saya. Kalau mau sabar boleh ya, tapi daripada Main ya mending PIN atau Japa ya, lebih bagus fundamentalnya. Tapi kalau mau ya silahkan juga ya. Yang penting nih kalau dia merah tutup di bawah 600, 580 atau 575 ya stop loss saja ya, sekitar 4% lah. Ideal cut loss 5%, 3 sampai 7% tuh ideal menurut saya untuk cut loss untuk target swing trade ya. Itu ideal 3 sampai 7%. 10% bisa nggak? Ya kalau time frame-nya lebih lama ya bisa aja. Ya, tapi ya terlalu dalam menurut saya kalau sudah sampai 10%. Jadi seperti itu aja untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WMUU yang ditutup terkoreksi 0,87% ke harga 113. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia dari broker Semarinya WMUU ada distribusi tapi seimbang aja dengan akumulasinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU ini trading plan saya juga ya udah gagal ya. Dia nggak mampu bertahan di atas 120. Nggak menarik. Tapi ini volumenya meningkat nih. Nggak tahu nih ada cerita apa di WMUU. Kok volumenya mulai rapi. Apakah ini ada corporate action? Mungkin repo? Kita nggak tahu ya. Ini kalau saya lihat volumenya rapi. Mulai seperti sisir. Cuman saya kurang update nih untuk WMUU. Siapa tahu Bapak Ibu dan teman-teman tahu info tentang WMUU bisa tulis di komen ya. Ada apa dengan WMUU? Ya karena ini kelihatannya ini volumenya mulai di maintenance ya, rapi seperti sisir nih. Sebelumnya kan naik turun nih sekarang udah rapi, tebel lagi, dan sahamnya nggak kemana-mana ya. Sepertinya ya seperti pola-pola repo seperti itu ya. Untuk WMUU nggak menarik menurut saya, hindari dulu lah untuk WMUU. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WMPP yang ditutup di harga 153 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker Semarinya WMPP itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP memang dari
kemarin-kemarin tuh terus ada akumulasi ya dari volume yang besar nih. Sebelumnya juga ya CEF Samuel Sekuritas tuh akumulasi terus, tapi terlihat sahamnya belum kemana-mana. Nih sempat jebol kan 140 terus tarik naik lagi. Ya sepertinya lagi ada yang dikerjain ya, maksudnya ada yang dikerjakan di WMPP, WMU. Cuman saya juga nggak tahu tentang corporate actionnya. Jadi seperti itu aja ya untuk WMPP. Kalau dilihat secara teknikal, kalau nggak lihat apa yang dikerjakan di WMPP, WMU ya, yang penting WMPP ini nggak tutup di bawah 150 ya cukup bagus masih. Kalau dia tutup di bawah 150 ya udah hati-hati tuh, nggak bagus lagi, teknikalnya mulai jelek dan potensi bisa jadi ini lower high dan dia terus turunnya kan. Sebelumnya 2 minggu yang lalu dia membentuk lower low. Nah seperti ini bisa terus turun naik turun naik turun. Nah hati-hati ya, mending hindari dulu lah, jangan dipaksa ya. Kalau nggak bisa dapat hari ini saham yang bagus, besok cari. Nggak harus setiap hari trading, kecuali Bapak Ibu screening tiap hari sahamnya, cari yang ada momentum tiap hari ya bisa. Saya juga hari ini nggak terlalu banyak ya trading, cuman di NRG tadi ada momentum kayaknya ditarik ya, coba saya spek buy juga. Jadi seperti itu. Untuk WMPP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.